Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi ya di channel Azza Mushroom. Kali ini saya akan membahas tentang sterilisasi ya, teman-teman ya. Sebenarnya kemarin itu sudah saya bahas, cuman saya bahas lagi karena memang di sterilisasi ini banyak sekali pendapat, teman-teman. Banyak sekali pendapat yang berbeda-beda. Sebenarnya sih kalau kita tarik kesimpulannya itu sama, teman-teman ya. Cuman teman-teman mungkin ada yang masih bingung, baik itu dari berapa jam sih mas waktu yang diperlukan untuk sterilisasi, atau alat yang digunakan, terus ketinggian air dan lain-lain. Nah, oke ya. Jadi kita akan bahas sekarang, teman-teman. Nah, di saya itu, di kumbung saya itu diproduksinya, teman-teman, saya itu menggunakan drum bekas ya, teman-teman ya. Drum bekas dengan masing-masing drum itu kapasitasnya adalah 100 backlog, teman-teman. Nah, jadi ini 100 backlog ya, teman-teman ya. Saya susun sampai melebihi batas dari drum itu, teman-teman. Tujuannya apa? Saya lebihkan agar menghemat waktu, tenaga, dan biaya ya, teman-teman ya. Nah, mas, apakah boleh lebih tinggi dari itu? Boleh-boleh saja, teman-teman. Kalau kurang dari situ gimana, mas? Boleh-boleh saja, teman-teman. Itu tidak ada yang salah. Misalkan ada memang petani yang dia itu pas di sini ya, teman-teman. Jadi tidak dilebihkan dari tong ini, teman-teman. Dari drum ini. Itu boleh-boleh saja, teman-teman. Nah, jadi itu juga salah satu faktor ya, teman-teman, yang menentukan berapa jam waktu yang diperlukan untuk sterilisasi, teman-teman. Jadi sterilisasi itu dipengaruhi oleh, pertama, alat yang kita gunakan. Contoh seperti saya menggunakan drum bekas ya, teman-teman. Drum oli ini bekas. Ada yang memakai steamer, teman-teman. Ada yang memakai steamer, itu yang beli itu ya, yang puluhan juta alatnya itu ada juga yang memakai modifikasi, teman-teman. Jadi dia itu membuat sendiri untuk alatnya, untuk drumnya ya, atau wadahnya itu, untuk steamernya dia membuat sendiri ke tukang las gitu ya. Dan biasanya itu bentuknya ada yang bulat juga seperti tong ini, tapi dia 2 tong dijadikan satu, jadi besar gitu tongnya ya, teman-teman. Ada juga yang dibentuk kotak, teman-teman. Nah, itu sama-sama bagus, teman-teman, gak ada yang jelek, teman-teman. Nah, yang menjadi pembeda adalah mungkin di waktu ya, teman-teman ya. Waktu sterilisasinya itu berbeda-beda. Nah, jadi waktu sterilisasi ini memang ditentukan, yang pertama adalah alat ya, alat yang kita gunakan seperti apa. Nah, yang kedua jumlah backlog, teman-teman ya, kapasitas. Jadi kalau misalkan saya ini kapasitas 1 tong ini sampai lebih ke atas itu adalah 100 backlog. Nah, itu saya sterilisasi menggunakan waktu 4 jam, teman-teman. 4 jam itu seperti apa, mas, sterilisasinya sudah saya jelaskan di video saya, teman-teman. Silahkan teman-teman cari di video-video saya, itu ada yang membahas sterilisasi menggunakan drum 4 jam dengan kapasitas 100 backlog ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ini ditambah lagi, teman-teman, ke atas, misalkan ini kan 100 ya, ditambah sampai 2 susun lagi misalkan, atau 1 susun lagi. Nah, itu waktunya juga sudah berbeda. Biasanya 4 jam, kemungkinan ditambah 1 jam lagi atau 2 jam lagi, teman-teman. Nah, jadi waktu itu tidak paten ya, teman-teman ya. Waktu sterilisasi itu tidak paten, dipengaruhi juga oleh alat dan kapasitas backlog itu sendiri, teman-teman. Contoh juga seperti drum atau buatan sendiri ya, steamernya itu dengan kapasitas 500 backlog misalkan. Nah, itu pastinya juga waktunya lebih lama lagi, teman-teman. Tidak bisa kita jadikan patokan dengan alat yang berbeda, teman-teman ya. Nah, jadi silakan teman-teman, misalkan
punya alat sendiri yang tidak menggunakan tong seperti saya ini, nah itu menentukan waktu sterilisasinya itu silahkan teman-teman uji coba ya, uji coba. Kira-kira waktu yang tepat itu berapa? Misalkan backlognya itu masih banyak kegagalan, nah itu bisa jadi sterilisasinya kurang matang ya teman-teman ya, entah itu dari suhu, tekanan, atau durasi teman-teman. Nah itu harus teman-teman cari, boleh sharing dengan petani yang menggunakan alat yang sama teman-teman. Jadi kalau saya misalkan ditanya, Mas, kalau sterilisasi dengan backlog kapasitas 500 berapa jam? Nah itu saya kurang paham ya teman-teman ya, karena saya tidak pernah melakukan sterilisasi dengan alat steamer menggunakan kapasitas 500 backlog. Nah jadi saya nggak tahu gitu, jujur aja saya nggak tahu teman-teman ya. Teman-teman harus cari-cari sendiri waktunya itu. Kalau memang dirasa masih banyak kegagalan di backlognya, itu bisa jadi sterilisasinya kurang tepat ya teman-teman ya. Nah ada juga yang membeli alat itu steamer yang mahal itu teman-teman ya, yang canggih. Di situ juga ada pengukur tekanan, pengatur tekanan, pengecek suhu, dan lain-lain. Itu bisa jadi meskipun kapasitas 1000 backlog ya sekali steam gitu, tapi waktu durasinya bisa jadi lebih sedikit teman-teman, karena sudah dimodifikasi dengan sekian rupa ya teman-teman ya, sehingga dia itu meskipun kapasitas sekali sterilisasi itu banyak, tapi waktunya lebih singkat gitu. Nah oke ya gitu ya teman-teman ya. Nah kalau saya sendiri ini memang waktunya cuma 4 jam teman-teman. Silahkan teman-teman dicoba. Jadi misalkan Mas, kalau 4 jam kurang matang, itu bisa dicek teman-teman, apakah alatnya sama, kapasitas backlog yang disterilisasi itu sama, terus panasnya bagaimana. Nah itu perlu dicek teman-teman ya. Nah kalau memang dirasa matang, sudah benar-benar matang sterilisasinya, tapi masih banyak kegagalan, nah itu perlu dicek lagi faktor-faktor yang lain teman-teman. Nah untuk ciri-ciri backlog yang sudah matang ketika sterilisasi itu sendiri sudah saya buatkan videonya ya teman-teman ya, silahkan teman-teman cek juga. Nah jadi di situ nanti teman-teman bisa tahu kalau menggunakan alat yang berbeda dengan dengan saya ini ya, itu bisa teman-teman cek apakah sudah matang atau belum. Itu ada ciri-cirinya teman-teman. Jadi silakan teman-teman mencoba sampai berhasil ya teman-teman ya, karena pasti nanti ketemu teman-teman. Kalau teman-teman tidak menyerah, itu pasti ketemu waktu yang pas dengan alat yang teman-teman gunakan, durasinya seperti apa, apinya seperti apa, airnya seperti apa, itu pasti nanti ketemu. Oke teman-teman, itu saja ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan lain seputar jamur tiram, silahkan teman-teman ajukan pertanyaan di kolom komentar. Silahkan yang mau ngasih masukan atau berbagi ilmu, saya juga sangat berterima kasih. Silahkan kita saling berbagi ilmu agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, itu saja. Terima kasih yang banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan teman-teman, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan share ya. Dan jangan lupa juga subscribe teman-teman, biar saya juga lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten seputar jamur tiram. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.